Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita yang hadir, kita yang ada di ruang ibadah ini ataupun kita yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ibadah, kita yakin bersama kerinduan kita dekat dengan Tuhan. Kita mau datang ke hadirat-Nya, kita mau mengikuti kebaikan Tuhan, kita mau meninggikan nama-Nya. Dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian, bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Kita mau dekat dengan Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau bawa sembah kepadamu Tuhan. Oh, sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir
mari sembah Tuhan. Oh, kami bawa sembah kami Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti kebaikan-Mu, kami mau ikut Kau Tuhan. Kami mau mendekat, bawa kami dekat padamu. Oh haleluya, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Yesus. Oh haleluya, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang berdaulat dalam hidup kami. Oh Yesus, terpujilah namamu Yesus. Kau yang terindah, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, kita mau memandang-Mu, memandang wajah-Mu, oh, mengikuti kebaikan-Mu, oh, wajah-Mu di dalam hidupku. Kami bawa persembahan kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kerinduan kami dekat dengan-Mu Tuhan. Apa yang kami kejar di dunia akan meninggalkan kami, tapi ketika kami mengejar hadirat-Mu Tuhan, damai sejahtera mengikuti hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini kami yang datang dan kami yang menyaksikan tayangan ini, semua dalam dekapan kasih anugerah Tuhan. Dan kami rindu untuk kami bisa terus hidup dalam dekapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus hidup dalam kemurahan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami merasakan sukacita dan kami yakin Tuhan hadir di sini. Roh Kudus-Mu yang meliputi kami Tuhan, hadirat-Mu yang menolong kami untuk kami rasakan. Kami rindu Tuhan, hari ini kami pulang, bukan menjadi pribadi yang lama tapi kami diubahkan. Diubahkan oleh otoritas dari kuasa Tuhan, diubahkan karena merasakan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, nama-Mu berkuasa. Engkau Tuhan Allah semesta yang menjadikan kami, takkan kekurangan kami. Dan berkelimpahanlah kami dengan sukacita di dalam Tuhan. Kami yang bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan salam untuk kanan kiri kita. Selamat beribadah, Tuhan mengasihi. Selamat beribadah. Nama Tuhan yang berkuasa memberikan kita kuasa menaklukkan segala rintangan yang ada.
gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan, luar biasa. Jemaat kasih Tuhan boleh duduk kembali. Biar langit bumi berlalu, tapi firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadang, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku.
semua datang menghadang, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, ya pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, ya pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian baru, oh nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, ya pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Biar setiap hati kita terbuka. Kita mau bertransformasi lewat firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Tak kau lupakan diriku, dan kau mengasihi kami dan mengampuni segala dosa kami. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan, tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini sekali lagi. Dia yang mengasihi kita dan mengampuni kita, melayakkan kita di hadapannya. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat.
tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Oh, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala seputih bulu domba. Oh, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Oh, walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih. Oh Yesus, Kau Allah yang, saya serahkan pada Bapak Gembala, tiada lagi segala kesalahan.
Ya Tuhan, itulah Engkau, Allah yang pengampun dan pemurah. Allah yang tidak mengingat lagi segala kesalahan kami saat kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengaku dengan jujur apa yang menjadi kekurangan kami. Engkau Allah yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Sekarang bersama-sama jemaat Tuhan yang kami kasihi, kami rindu firman Tuhan dibagikan. Tuhan berfirman kepada kami dan kami siap mendengar, dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan, dan Tuhan diselamatkan dalam anugerah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Senang sekali pagi hari ini kembali saya boleh beribadah bersama dalam ibadah pagi hari ini lewat ibadah onsite. Ya. Nah, kita masih pada tema kita triwulan yang terakhir, win over the problem atau menang atas masalah. Menang atas masalah. Dan subtema pagi hari ini adalah what is a grace? Apakah kasih karunia itu? Seringkali kita mendengar kasih karunia, tetapi kita kurang memahami apa sih kasih karunia itu. Bapak Ibu, kasih karunia adalah kuasa Allah. Kita harus ingat dulu, kasih karunia itu adalah kuasa Allah yang senantiasa, bukan kadang-kadang, senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani, menjalankan kehendak Tuhan. Kemurahannya yang memberi kesempatan kepada orang berdosa datang bertobat, percaya, dan diselamatkan. Itu kasih karunia. Jadi hari ini kita akan belajar kasih karunia adalah kuasa Allah. Itu nomor satu, kuasa Allah. Bukan kita yang mengejar, ya, tetapi kuasa Allah. Kuasa Allah apa? Yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus. Jadi tugas kita itu cuma percaya. Tapi untuk percaya itu tidak gampang. Benar? Amin, setuju? Tidak gampang. Kita kadang-kadang ragu-ragu. Tidak sepenuhnya hati percaya. Tidak sepenuh hati. Ya. Senantiasa menyertai orang percaya melalui Roh Kudus dalam melayani menjalankan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kemurahannya yang memberi kesempatan kepada orang berdosa datang bertobat, percaya, dan diselamatkan. Nah, bacaan kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 10. Bapak Ibu siapkan bacaan kita pagi ini dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 10. Dan nats kita atau ayat perenungan kita pagi ini pada ayat yang ke-10, 1 Korintus 15 ayat 10, firman Tuhan berkata begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Perhatikan Bapak Ibu. Ayat perenungan kita mengatakan, tetapi karena kasih karunia,
Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kata aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, itu artinya apa? Tampil apa adanya. Aku ini Paulus, ya ini aku ini Paulus, ya ini aku orangnya. Tidak dipoles, tidak munafik, tidak pura-pura. Jadi dengan kata lain, pelayanan yang sejati itu adalah pelayanan yang tanpa embel-embel. Bukan ingin dilihat jemaat, bukan cari viewer sampai ribuan. Tetapi ini loh, aku ini Paulus, sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Public speaking itu memang penting. Ya. Public speaking, cara berbicara di depan mic, 4 cm dari jari kita. Ya. Dan jangan berubah-ubah. Nah, kenapa mic-nya naik turun kadang-kadang sampai operatornya bingung, ya. Itu kadang-kadang kita tidak bisa nyalahkan operator. Saya ini kan penyiar radio dan juga operator. Saya selalu pesan sama orang-orang yang mau bicara di radio, tolong ya, jaraknya jangan berubah-ubah. Mumet yang operatori. Saudara-saudara, maukah saudara? Lah bingung toh, suaranya besar kecil. Itu cara public speaking, bicara di depan orang. Intonasi, nada bicara, ya, itu bukan tidak penting. Tetapi sebagaimana aku ada sekarang, tidak diembel-embeli supaya iki loh, yang paling ciamik. Siapa lagi WL-nya kalau bukan saya? Siapa lagi yang jadi guru sekolah minggu kalau bukan saya? Tidak ada artinya. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, satu pun engkau tidak bisa berbuat. Nol. Kalau kita ngerti yang pokok benar, kita akan berkata seperti Paulus pagi hari ini. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kita ini bukan selebriti, tetapi pelayan-pelayan Tuhan yang mengemban Injil kebenaran supaya dunia ini melihat ini loh yang benar. Inilah kebenaran. Selanjutnya nanti Roh Kudus yang bekerja. Enak loh, kasih karunia itu ndak ngoyo. Ndak piye supaya viewerku tuh oke. Ya penting, viewer itu penting. Bukan ndak penting. Kalau sudah ibadah online biasanya saya tuh lihat viewernya piro. Ya, besoknya tak lihat lagi viewernya piro. Tapi aku ndak pernah lihat viewer saya itu sampai 10.000, 30.000. Ya. Nggak pernah. Tapi bagi saya itu ndak penting. Yang penting saya melayani dengan kasih karunia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia-Nya yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Ya, jadi semua pelayanan kita itu tidak sia-sia. Apapun pelayanan kita. Cuma bersihkan kursi itu loh, sisuk tinggu kebaktian, itu tidak sia-sia loh. Tuhan mencatat dengan baik dalam kitab kehidupan. Supaya Tuhan melihat bukan orang lain, bukan gembala sidang. Tetapi supaya Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan.
dianugerahkan kepada kita tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya, tidak perlu kita ngomong, aku nyari firman Tuhan itu sampai jam 1 malam loh. Lihat konkordan sana sini, tidak perlu. Ya, biar Allah yang tahu. Kalau kita kebingungan, Tuhan ini gimana ya Tuhan? Biar Allah yang memberikan hikmat marifat dari surga. Itu dahsyat. Ya. Kadang-kadang kita lagi bicara, tiba-tiba Tuhan berikan hikmat dan marifat. Ngomong ini Hosea, ngomong ini. Yang di luar outline khotbah yang disiapkan. Itu kasih karunia, bukan kehebatan kita. Ya. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku. Rasul Paulus jelas loh. Ngomongnya itu jelas, tidak mencela-mencela. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pelayanan yang disertai dengan urapan Roh Kudus dahsyat. Ngomongnya sederhana, tidak perlu pakai bahasa-bahasa yang macam-macam. Malah nanti jemaat tidak mudeng. Ya bukan tidak penting. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani penting. Tetapi yang terutama adalah kasih karunia. Ya, karena kasih karunia, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Nah, kasih karunia Kristus, apa yang membedakan antara orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan dengan orang yang di luar kasih karunia Kristus? Sama-sama ibadah, ya. Apa yang membedakan antara orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan dengan yang di luar kasih karunia Kristus? Orang yang di luar kasih karunia Kristus, mereka hanya percaya Tuhan ada. Percaya Tuhan, percaya. Yakin. Tetapi dengan kekuatannya sendiri. Piye supaya aku bisa maju? Piye ya? Dengan kekuatannya sendiri. Sebab itu, supaya masuk surga mereka berusaha melakukan segala perbuatan baik mereka. Supaya ojo sampai dicela. Ojo sampai dicela. Apik tenan. Suka memberi sebanyak-banyaknya dan juga melakukan ritual-ritual menurut agama mereka. Tentu ini merupakan usaha yang sia-sia. Loh kok bisa Pak? Sudah berbuat baik masuk sia-sia? Saya katakan karena Alkitab menulis tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna dalam melakukan perbuatan baik dan menjalankan ibadah agamanya. Tidak ada. Alkitab menulis itu, bukan omongan saya. Alkitab menulis itu. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Ya. Coba tolong Pak Arto baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang baru saja kita baca, jelas bukan karena usaha kita, itu pemberian Allah.
Kita tidak mungkin melakukan kebaikan menurut kekuatan kita. Tidak mungkin. Karena manusia itu tidak sempurna. Dipandang dari satu sisi baik, benar. Dipandang dari 10.000 orang baik. Tapi dari sisi lain kehidupannya, tidak ada satupun orang yang tahu. Ya. Saya pernah melihat di YouTube orang yang begitu baik, masyarakat mengatakan begitu baik. Ternyata dia adalah pembunuh besar. Sebab orang kalau ke rumahnya minta nasihat, minta apa, akhirnya hilang tidak diketahui timbanya. Karena ternyata dibunuh. Wah, tapi tampaknya baik. Manusia itu melihat luarnya, dalamnya belum tentu. Tapi Allah melihat dalamnya. Ketika pemilihan pimpinan Israel, anak-anak Isai berjalan satu demi satu. Dalam pandangan Samuel, ini yang paling tepat jadi pemimpin. Badannya gede, kuat, berwibawa. Itu menurut Samuel. Aku tidak memilihnya, kata Tuhan. Sampai akhirnya habis. Samuel bingung loh, yang mana lagi Tuhan? Anaknya sudah habis loh. Tanyakan Isai. Ya. Isai, kamu itu pasti punya anak lagi enggak? Masih yang paling bontot. Tapi percuma. Isone mau ngangen wedhus. Tidak masuk hitungan. Tapi yang tidak masuk hitungan di pandangan manusia, orang yang hebat, Daud dan keturunannya sampai hari ini. Pemimpin-pemimpin Israel yang luar biasa. Hambamu ini biasa menghadapi singa loh. Ketika domba hambamu diterkamnya, aku lawan singa itu. Aku pegang kepalanya, aku pukul, dan aku robek mulutnya. Saudaranya yang lain apa ada yang berani seperti itu? Tidak ada yang tahu kalau Daud itu di padang belantara apa yang sedang dihadapi. Ketika dia menghadapi beruang dengan cakarnya yang luar biasa, Daud tidak gentar. Coba saudaranya yang lain. Allah tidak pernah salah memilih. Allah memilih orang yang paling tepat, walaupun itu tidak diperhitungkan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu sangat luar biasa, karena itu adalah kasih karunia. Nah, sekarang apa sih dampak kasih karunia? Dampaknya itu apa? Sangat berbeda dengan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan Yesus. Karena kasih karunia-Nya kita dimampukan untuk terus memuliakan Tuhan. Nah, tanpa kasih karunia, nak pas lagi duitnya banyak, wow, Allahku dahsyat di tempat kudusnya. Begitu kantongnya kering kosong, tidak ada senyum. Ya. Nah, Pak Usia rak pernah kurangan no. Coba kurangan dulu. Saya ini sudah menghadapi kekurangan banyak sekali. Tidak makan pernah. Ya. Makan cuman nasi sama garam juga pernah. Jadi Bapak Ibu semua itu kalau saya masih bisa berdiri hari ini itu karena kasih karunia.
Kasih karunia memampukan kita untuk terus memuliakan Tuhan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Kasih karunia memberi kita alasan untuk bisa mengasihi dan mengampuni. Ora iso aku, cerik banget aku. Ora iso. Tetapi kasih karunia memampukan kita untuk bisa mengasihi dan mengampuni. Kasih karunia menggerakkan kita untuk bekerja lebih giat bagi pemberitaan Injil. Ya, itu kasih karunia. Jadi kalau kita hidup dalam kasih karunia itu enjoy. Nah saya kalau tidak hidup dalam kasih karunia bubar no. Harus mengembalakan jemaat, siaran di radio, piye? Harus nyampaikan kata-kata bijak. Habis no inspirasinya. Ya itu karena kasih karunia. Bapak kok bisa? Ya karena kasih karunia Allah. Bukan saya. Ya. Ini alasan mengapa Rasul Paulus bisa bertahan di dalam berbagai penderitaan dan kesukaran ketika dia dihadapkan dengan masalah dalam pelayanan misinya. Sampai Rasul Paulus berkata apa? Dalam Filipi 1 ayat 21, di sana Filipi 1 ayat 21 Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Ini bukan slogan. Kalau slogan itu bisa berubah. Tapi pengalaman. Pengalaman Rasul Paulus dengan Allah itu loh. Saat dia dalam keadaan telanjang, saat dia dihempas badai. Dalam berbagai masalah. Bukan slogan. Ya, kalau ayat ini menjadi slogan, semua orang bisa. Ya. Karena begitu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bisa kalau slogan. Slogan itu memang tulisannya gede apa gitu ya. Tapi bagaimana dengan kita saat kita menghadapi badai? Saat kita menghadapi masalah. Win over the problem, menang atas masalah. Di tengah-tengah hidup yang berbagai-bagai masalah yang menerpa kita. Tidak bisa. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat orang umuk, kemelinti, wah heran. Saya tuh heran. Kamu itu tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kamu itu kasih karunia, pemberian yang Tuhan beri, tidak ada apa-apanya. Ya. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia, kita bisa ngomong, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena kasih karunia, bukan dengan kekuatannya dari kita. Nah lalu siapakah Yesus itu? Kita kadang-kadang tidak ngerti. Nanti Natal ya, kalau kita hadir, kita akan bicara tentang Wonderful Counselor, penasihat ajaib. Ya. Nah siapakah Yesus itu? Kalau saat ini kita diminta menyampaikan satu hal terpenting tentang Yesus, apa yang akan kita sampaikan? Bapak Ibu, menurut Ibu, Bapak Ibu, siapa toh Yesus itu? Banyak orang menjawab, Yesus itu ajaib. Yesus itu penyembuhku.
Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Pembuat mujizat, ya saya memang mengalami mujizat. Ya, sampai nyaris buta bisa melihat. Pemberi berkat. Berkat. Sampai bergedu, tidak kurangan apa-apa. Sampai tidak punya rasa kasih ya. Ngumpul ke duit terus. Tidak salah, tidak salah. Tetapi menurut Bapak Ibu siapa sih Yesus itu? Apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus tentang Yesus itu? Coba tolong Pak Arto baca. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 6. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya. Jadi Paulus jelas mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, sebab yang sangat penting kusampaikan kepadamu, jemaat Korintus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini yang terpenting. Yesus itu juru selamat, bukan pemberi berkat. Iya, benar. Carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat itu nomor 2. Tapi kita manusia kadang-kadang lupa. Kalau tidak diberkati, wes wegah ibadah, ora Tuhan-Tuhanan. Tapi diberkati juga lupa Tuhan. Ya minggu ya sekali waktu toh Pak, ora ibadah. Jeng-jeng. Kita manusia atau paus ya. Maklumlah. Ya. Bingung toh, ya. Membingungkan. Yang bingung bukan Tuhan. Yang membingungkan itu kitanya itu loh. Tidak diberkati, tidak ibadah. Diberkati, ya tidak ibadah. Karena hati kecilnya tidak ada kasih karunia. Kalau kita mengerti dengan benar kasih karunia Allah, kalau aku hidup sampai dengan hari ini, itu karena Tuhan. Tidak usah dioyak-oyak. Kita akan berkata, kapan ya minggu ini mana? Aku kepengen mendengar firman Tuhan. Aku kepengen menyelidiki firman Tuhan. Bukan mau jadi pendeta, bukan. Itu yang saya lakukan dulu. Saya tidak pernah berpikir loh. Jadi jangan berpikir saya kepengen jadi gembala sidang, jadi pendeta. Tidak. Tidak perlu saya ulang. Kenapa saya jadi gembala sidang, jadi pendeta. Tetapi karena kasih karunia Allah. Aku adalah aku apa adanya sekarang. Semua karena kasih karunia. Jadi mari kita belajar. Hidup karena kasih karunia. Ya, hidup karena kasih karunia. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, bukan mati terus-terusan.
Tetapi Kristus adalah yang Allah yang bangkit dari kematiannya. Nah terus kita ini yang diselamatkan bangkit enggak? Ada perubahan hidup enggak dalam hidup kita? Ia bangkit dan menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Dan lebih dari 500 orang yang menyaksikan kebangkitannya saat itu. Jadi enggak usah direkayasa lah. Itu bukan Yesus yang bangkit. Kalau berita itu direkayasa, enggak mungkin sampai hari ini masih viral. Yesus Tuhan yang bangkit dari kematian. Ya. Ini yang sangat penting. Ya. Yang sangat penting. Ayat 7 sampai dengan 9 apa yang Paulus katakan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 7 sampai dengan 9. Tolong Pak Arda baca. 1 Korintus 15 ayat 7 sampai dengan 9. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ya, ini kata-kata dari orang yang rendah hati. Ya. Ini kata-kata dari orang yang rendah hati. Paulus katakan, ya, dan yang paling akhir dari semuanya itu, paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku. Tidak ada kesombongan. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Siapa sih saya? Wow. Kalau tidak ada saya, tidak jalan gereja itu. Maka di khotbah-khotbah saya sebelumnya, saya selalu menekankan kerendahan hati. Nah ini tidak gampang. Dulu saya tidak mudah rendah hati. Kalau kesinggung sidik, langsung berung. Ya, merasa dirinya paling apik, paling bener. Aku wis bener, kurangnya ngopo. Jadi kalau orang menyinggung, tidak terima. Ya. Tapi setelah saya melalui proses, hanya Tuhan karena kasih karunia-Nya, saya bisa, saya mampu. Karena aku adalah yang paling hina, kata Paulus, dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kalau Paulus, wah sok-sokan, walah gayane. Kowe kan biyen menganiaya jemaat, ojo sok suci lah. Kan orang bisa malah kayak gitu. Mulai gitu, ya apa? Komplain, ya. Gaya, biar kui sok penganiaya jemaat, orang asal sok-sokan. Tapi Paulus bukan orang seperti itu. Dari semua rasul ini, aku ini tidak layak disebut rasul, sebab aku ini penganiaya jemaat. Dan di akhir tulisannya, Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58, kasih karunia ini, ya, yang membuat dia berubah. Ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan,
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Dulu penganiaya jemaat, sekarang bisa memberikan motivasi. Ini perubahan yang drastis karena kasih karunia. Dan di akhir tulisannya Rasul Paulus jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 58, dia bicara tentang buah kasih karunia. Ya, Paulus menulis pesan berdiri teguh dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kita pasti bisa melakukan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus karena kasih karunia-Nya. Tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia bila semua itu tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jemaat Kolose adalah bukti buah kasih karunia Allah. Coba tolong Barta baca 1 Korintus 15 ayat 58 dan Kolose pasal 1 ayat 5 dan 6. Satu Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, Kolose 1 ayat 5 dan 6. Kolose 1 ayat 5 dan 6. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ya, ada buah. Ya, buahnya itu ada. Tidak bontot. Bukan tidak tumbuh. Sekarang ini pohon-pohon bonsai aja bisa berbuah. Bonsai. Ya, apalagi yang pohon beneran. Buahnya itu ada. Ya. Dan mari kita belajar lewat kasih karunia. Seperti jemaat di Kolose yang jelas-jelas lewat firman Tuhan tadi katakan, ya, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia. Jadi ini adalah buah kebenaran yang Paulus sampaikan menjadi berkat buat jemaat di Kolose. Amin. Mari kita angkat pujian kasih karuniamu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu kau bukakan, sebab kau
biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah yang menjadi manusia, menyelamatkan kami karena kasih karunia-Nya. Bukan dengan perbuatan baik kami, tetapi karena pemberian-Mu kami diselamatkan Tuhan. Lalu apa yang dapat kami berikan selain yang terbaik? Kami ini adalah hamba-hamba yang tiada berguna. Biarlah kami mau belajar memberi
yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Dan nama Tuhan ditinggikan. Suara hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Allah dengan kasih karunia-Nya akan terus memimpin menyertai kami, sehingga membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu dan diselamatkan dalam kasih karunia-Mu, menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, mari kita akan menyimak untuk Warta Sepekan. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada Ibadah Raya hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 dengan pembicara Ibu Yvonne Magdalena. Hadirilah ibadah Natal Anak Betel Indonesia GBI Hosana Semarang bersama Kakak Didik Cahyo Kartiko pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 4 sore. Dan hadirilah ibadah perayaan Natal GBI Hosana Semarang dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 5 petang. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Betel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah Anak Betel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Betel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Betel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Betel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tambahan pengumuman, datang dan ikutilah ibadah kaum pria pada hari Jumat 22 Desember 2023 pukul 6 petang. Datang dan ikutilah ibadah Natal Abi tanggal 23 Desember 2023 pukul 4 sore. Ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember tahun 2023 pukul 5 sore. Dan ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2023 pukul 7 petang. Ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Bagi jemaat yang mau membawa snack atau masakan bisa menghubungi Bu Hosea. Bagi jemaat yang akan mempersembahkan persembahan Natal bisa mengambil amplop persembahan Natal di pintu depan. Dan jangan lupa ikuti untuk ibadah tutup tahun karena akan disediakan berbagai hadiah menarik dan door prize untuk menambah keceriaan dan keseruan acara tersebut. Pastikan akan ada kuis-kuis dan lomba-lomba atau acara-acara yang menarik dan pastikan kita bersama-sama melewati akhir tahun dengan ucapan syukur dan ibadah bersama-sama di tempat ini. Demikian warta sepekan, saya serahkan untuk Bapak Gembala untuk menutup serangkaian ibadah pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita akan berdiri sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati dari awal
sampai dengan purnanya. Lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, kasih karunia-Mu merubah membentuk kami menjadi jemaat-jemaat yang terus bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir pagi hari ini, maupun yang mendengar dan melihat mengikuti tayangan ibadah online sebentar sore. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, dan pengharapan selalu ada di mana jalan yang Tuhan sediakan buat harapan yang baru bagi mereka yang percaya kepadamu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali, dan Tuhan membuka jalan buat mereka. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami rindu dari suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Mereka diberkati dan nama Tuhan ditinggikan. Secara khusus kami juga berdoa untuk Pilpres yang sudah semakin dekat. Lewat doa syafaat kami, kiranya Tuhan akan memberi yang terbaik pemimpin 5 tahun ke depan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, dan kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di seluruh Indonesia. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, penyertaan dan penebusan lewat pengorbanan Yesus Kristus, dan persekutuannya yang intim lewat Roh-Nya yang kudus, terus menyertai memberkati kita semua. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Ajaib